Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 24 Februari 2023 sesudah Rabu Abu. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 58 ayat 1 sampai 9a dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang berpuasa. Apa tujuan berpuasa yang sesungguhnya, terutama sesudah hidup Yesus, dan juga ditegaskan bagaimana puasa yang dikehendaki oleh Allah. Ketika para murid Yohanes Pembaptis bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa sementara kami dan orang-orang Farisi berpuasa?" Itu yang ditegaskan dalam bacaan Injil hari ini. Apa jawaban Yesus? Mungkinkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita sementara mempelai itu berada bersama dengan mereka? Nanti pada saatnya ketika mempelai itu diambil dari mereka, saat itulah mereka baru berpuasa. Saudari dan saudara yang terkasih, jawaban Yesus ini mengubah mindset atau pemahaman para murid Yohanes Pembaptis. Dan kita sekalian yang merenungkan perikop ini saat ini dan di sini akan tujuan dari berpuasa itu. Yesus dengan mengatakan seperti itu atau dengan menjawab seperti itu sesungguhnya mau menegaskan bahwa berpuasa itu tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tidak hanya sekedar ungkapan tobat dari setiap orang yang sudah berdosa dan bersalah sebagaimana yang dipraktekkan dalam perjanjian lama, tapi berpuasa bagi Yesus, dan ini sebagai catatan, dan ini sebuah pemahaman yang baru tentang puasa, yakni supaya orang ambil bagian dalam penderitaan Yesus Kristus. Siapapun yang berpuasa, terutama mereka yang percaya kepada Kristus, dengan berpuasa mereka mau mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, sedikit merasakan sakitnya kalau sekiranya berpuasa itu. Kalau sekiranya dalam berpuasa itu mereka tidak makan dan tidak minum. Dengan itu mereka merasakan sedikit penderitaan dari Yesus. Kalau hanya karena tidak makan dan tidak minum, orang sudah merasa begitu menderita. Apalagi penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Berpuasa dalam arti yang seperti inilah yang saat ini saya dan Anda lakukan. Itulah yang menjadi tujuan berpuasa dari kita yang hidup post hidup Yesus, sesudah Yesus naik ke surga. Pemahaman itulah yang mesti kita hayati setiap kali kita berpuasa saat ini. Saudari dan saudara yang terkasih, sekali lagi saya menggarisbawahi, puasa untuk kita saat ini tujuannya supaya kita bisa merasakan sedikit penderitaan, sakitnya kalau tidak makan dan tidak minum. Dan demikian juga bagaimana kita membayangkan penderitaan Yesus Kristus.
Jadi kita cuma diajak untuk sedikit ambil bagian dalam penderitaan Kristus hanya ketika kita merasakan betapa tidak enaknya tidak makan dan tidak minum yang kita sukai, makanan favorit kita. Saudari dan saudara yang terkasih, sesudah Yesus naik ke surga, para murid Yesus dan kita sekalian yang juga adalah murid Kristus akhirnya berpuasa dalam arti itu. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau sekarang kita diajak dalam berpuasa, dalam berpantang, dalam berpuasa, kita cuma makan kenyang sekali sehari, dan dengan berpantang berarti kita tidak makan daging atau tidak makan dan minum sesuatu yang kita sukai. Di sana kita akan merasakan betapa beratnya, betapa sakitnya, betapa menderitanya ketika kita untuk 40 hari tidak makan dan tidak minum yang kita sukai, makanan favorit kita diajak untuk makan kenyang sekali, kita merasakan betapa menderitanya. Nah, saat itu ketika kita merasakan betapa menderitanya, kita bayangkan kalau saya dan Anda, kalau kita yang hanya karena tidak makan dan minum makanan kesukaan kita selama 40 hari saja, atau pada hari-hari yang ditentukan oleh gereja, kita sudah merasa begitu menderita, apalagi Yesus pada saat itu yang mau menderita untuk keselamatan saya dan Anda. Kita ambil bagian dalam penderitaan Kristus itu. Saudari dan saudara yang terkasih. Lalu puasa yang seperti apa yang dikehendaki oleh Allah? Dalam bacaan pertama hari ini, Allah menegaskan kepada Nabi Yesaya supaya dia mengatakan, dia mewartakan tanpa tahan-tahan segala dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Allah meminta Nabi Yesaya untuk mengkritisi cara berpuasa mereka yang keliru. Mereka seakan atau kelihatannya selalu mencari, mau dekat dengan Allah, mau mencari jalan-jalan Allah. Tetapi hanya sebatas itu. Secara teoritis mereka tahu, mereka seakan dekat dengan Allah, seakan mencari apa yang dikehendaki Allah. Tetapi ketika mereka berpuasa, saat yang sama mereka berkelahi, mereka saling berhantaman, dan itu yang dikritisi oleh Allah melalui Nabi Yesaya. Bagi Allah, Allah tegaskan itu melalui nubuat Nabi Yesaya. Bagi Allah, yang Allah kehendaki adalah berpuasa yang sesungguhnya adalah membuka belenggu-belenggu kelaliman. Artinya, berpuasa itu tidak hanya sekedar sebagai ungkapan tobat, tidak hanya sekedar mencari jalan-jalan Allah, tidak hanya sekedar dekat dengan Allah, tetapi memperbaharui kehidupan. Ketika berpuasa tidak cukup dengan tidak makan dan tidak minum. Yang harus berubah adalah tingkah laku, tutur kata, dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Berpuasa yang dikehendaki oleh Allah adalah perubahan hati, perubahan tingkah laku dan cara hidup. Bagaimana bersikap kepada sesama, membuka semua hal yang membelenggu diri kita untuk berbuat yang tidak baik kepada orang lain, kepada sesama kita. Kita buka semua itu, dan juga kita diminta untuk membuka belenggu-belenggu yang mengkungkung saudari-saudara kita, yang membuat saudara-saudara kita menderita. Berpuasa yang dikehendaki oleh Allah adalah
ketika melihat sesama menderita, memberi pertolongan kepada mereka. Melihat sesama yang telanjang, diberi kepada mereka pakaian. Melihat sesama yang lapar, harus diberi makan. Berpuasa yang dikehendaki oleh Allah adalah yang seperti itu. Saudari dan saudara terkasih, kita sedang dalam masa prapaskah dan baru awal-awal hari pantang dan puasa. Marilah kita terinspirasi dari kedua bacaan liturgi hari ini, mau menghayati masa ini dengan sebaik-baiknya. Berpuasa yang sesungguhnya adalah membuka belenggu-belenggu kelaliman, baik dalam diri kita maupun sesama kita. Berpuasa yang dikehendaki oleh Allah adalah memberi makan kepada yang lapar, memberi pakaian kepada yang telanjang, menolong sesama yang menderita. Berpuasa yang sesungguhnya adalah ambil bagian dalam penderitaan Kristus dengan cara yang paling sederhana, tidak makan dan tidak minum, makan kenyang sehari sekali, dan kita merasakan betapa menderitanya, dan pada saat yang sama membayangkan bagaimana menderitanya Tuhan kita Yesus Kristus untuk keselamatan Anda dan saya. Tuhan memberkati.